Akhirnya sampai juga di Taman Nasional Baluran. Halo guys, kita sekarang di Pacitan mau ke Malang. Mojosari. Ya siapa? Sorry. Halo guys, kali ini kita dari Probolinggo mau lanjut ke arah Denpasar. Sebelum masuk ke Denpasar, kita mau melewati dulu area Baluran. Yuk. Kali ini kita berangkat ke Denpasar, Bali. Cuman sebelum dari itu, sebelum masuk ke Denpasar, kita mau berkunjung dulu atau melewati area Baluran. Estimasi waktu dari sini, saya tadi berangkat dari Probolinggo. Dari Probolinggo estimasi nyampe ke Taman Baluran itu pukul berapa? Pukul 10 ya kalau nggak salah. Ya pukul 10 dengan estimasi waktu perjalanan 3 jam. Yuk ikuti perjalanan kita. Oh ya, by the way, alhamdulillah nih cuacanya juga dikasih cuaca yang cerah. Bisa kelihatan di langit-langit awan itu sedikit banget. Dan alhamdulillah perjalanan lancar juga. Kemarin sempat kehujanan aja di arah apa ya, kalau nggak salah ya, pokoknya perjalanan Mojokerto. Nah itu Mojokerto. Nah dari Mojokerto ini kita sempat kehujanan, cuman ya alhamdulillah juga tidak terlalu besar. Jadi so far masih lancar perjalanan, alhamdulillah. Nah sekarang kita langsung menuju ke Denpasar dan kita menikmati udara sejuk di daerah Baluran. Rest dulu guys, kalian beli roti karena ternyata di daerah Probolinggo ini sekarang jam berapa sebentar? Nah sekarang jam 7, tapi untuk tempat makan, warteg dan lain-lain ini masih jarang yang buka. Jadi kita sarapan dulu, beli roti di Alfa. Alfa ini daerah mana ya, masih Probolinggo kayaknya. Agar sampai di Denpasar nggak terlalu kemalaman, kita lanjut lagi menuju ke Baluran. Oh ya, kita juga lupa ngasih info habis biaya berapa untuk bahan bakar selama perjalanan di hari sebelum-sebelumnya. Nanti di akhir video kita bakal spill pengeluaran bahan bakar selama perjalanan di hari ini dan juga hari sebelum-sebelumnya. Jadi saksikan terus video perjalanan kita hingga akhir.
Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya kita sampai juga di kawasan PLTU Paiton. Nah, PLTU ini merupakan PLTU terbesar di Indonesia. PLTU yang memiliki kapasitas 4.710 MW yang berada di Kabupaten Probolinggo, mengalirkan listrik ke Pulau Jawa dan juga Pulau Bali. Wih, terlihat dari luar besar juga ya guys. Ya guys, perjalanan yang akan kita lalui, kita mulai dari Probolinggo menuju ke Baluran terlebih dahulu, melintasi lingkar utara Jawa, kemudian menaiki kapal menyeberang ke Pulau Bali, lalu lanjut riding ke arah Denpasar. Untuk menghemat waktu, biasanya kita istirahat nggak lebih dari 1 jam. Istirahat pun ketika merasa capek atau memasuki jam makan siang atau sholat. Karena bingung juga ngapain istirahat lama-lama, karena yang ada malah bikin perjalanan makin molor. Dan kita pun biasanya riding nggak pernah kebut-kebutan, karena yang kita cari itu riding sambil menikmati perjalanannya. Sarapan dulu guys di perjalanan menuju Baluran di tempat makan Rumah Makan Arum. Halo guys, setelah makan siang beres, kita lanjut lagi ke Baluran. Oke.
Oke guys, setelah makan siang dan sarapan sebenarnya sih di RM Arum Banyuwangi, Banyuwangi ya, situ Bondo. Kita lanjut lagi menuju ke Baluran. Semoga cuacanya mendukung. Alhamdulillah sih sejauh ini cuaca mendukung. Semoga aja ketika di lokasi tetap clear kayak gini. Yuk kita lanjut lagi. Di Mercy ini perjalanan tinggal 2 jam lagi. Tinggal 2 jam lagi dengan jarak 97 km. Jalannya enak sih, cuman di beberapa spot ada jalan yang bumpy banget. Dan itu di depan nggak tahu nih ada gunung apa tuh ya. Baru kali ini melewati jalur lintas utara menuju ke Banyuwangi, dan ternyata nggak kalah keren dengan jalur lintas selatan. Kita riding tepat berada di Laut Jawa. Ini nih guys, salah satu hal yang bikin touring seru dan nggak bikin capek. Akhirnya setelah menempuh beberapa puluh kilometer dari Probolinggo, kita telah memasuki kawasan hutan.
atau sering disebut sebagai alas baluran. Alas sendiri merupakan sebutan dari bahasa Jawa yang artinya hutan. Kurang lebih kita hanya memerlukan waktu 1 jam dari posisi kita saat ini untuk sampai di kawasan nasional Baluran. Guys, karena kita touring setelah musim hujan, transisi ke musim kemarau, alhasil kita dapat view hijau kayak gini di kawasan Baluran. Jika kita kesini saat kemarau panjang, kita bakal dapat view gersang layaknya di Afrika. Ya, meski belum pernah ke Afrika secara langsung, tapi meski begitu kita tetap dapat sensasi yang berbeda dengan pemandangan hijau dan sejuknya alas Baluran. Kanan ya? Ke kiri? Enggak apa-apa. Cuma di sini. Di situ? Atau ke sini? Di sini? Bentar. Dua orang, Pak. Berapa? 2 orang. 2 orang. 2 orang untuk kendaraannya Motor. roda 2 ya? Ya. Motor ya. Bisa dibantu namanya? Suryana. Suryana. Nomor WhatsApp yang bisa dihubungi? 08. Asalnya dari mana ini, Mas? Bandung. Bandung ya. Untuk dua orang roda 21 42.000. Betul. Ada uang 2.000 biar kembalian 3.000. Kita kurang 1.000 ini. Enggak apa-apa, Pak.
Mobilnya 10.000 ya. Koin ya? Ini tiketnya nanti dapat WA dari kami, isinya surat online sama peraturan yang perlu dibaca dan ditaati. Oke. Kasih Pak. Masih 2 orang dengan motor 42.000. Dah, yuk disimpan di depan aja. Masuk. Welcome to Baluran. Nyet. Hei, keganggu ya. Nah guys, akhirnya kita masuk ke Baluran. Tadi untuk harga tiket masuk 42.000 untuk 2 orang dan juga 1 sepeda motor. Nah nanti untuk registernya kita cuma perlu mengisi data-data seperti nama dan juga nomor telepon, yang nanti dimana ada WhatsApp dari pihak Taman Nasional yang memberikan informasi tentang peraturan-peraturan yang tidak boleh dilakukan selama ada di kawasan Taman Nasional. Itu saja sih. Kemudian ada beberapa peraturan juga seperti tidak boleh membawa minuman keras, kemudian tidak boleh menyalakan bunyi-bunyian atau mengganggu satwa, sampai tidak boleh membunyikan menerbangkan drone di kawasan Taman Nasional. Banyak dia bergerombol. Nyat. Sampai juga di kawasan Bekol Baluran guys. Dari tempat pembelian tiket tadi ternyata kita memerlukan waktu 20 menit atau setara dengan 12 km jarak perjalanan untuk sampai di savana Bekol ini.
Sayangnya kita nggak bisa lama-lama menikmati kawasan nasional Balurannya guys. Kita masih harus melanjutkan perjalanan menyeberang ke Pulau Bali untuk selanjutnya menuju ke Denpasar. Kita akan bermalam di Denpasar dan keesokan harinya akan eksplor kawasan selatan dari Pulau Bali. Dari sini kita udah bisa lihat Pulau Bali yang ada di seberang sana guys. Di sini ada. Mbak, belum pesan. Tiketnya sudah beli. Gimana? Tiketnya udah beli. Belum. Belinya online sekarang. Oh boleh. Pinggir-pinggir jalan itu. Oh di pinggir-pinggir jalan. Oke. Balik lagi. Ya. Online ternyata. Kita baru tahu juga guys, ternyata saat ini pelabuhan gak melayani pemesanan secara langsung. Alhasil kita balik lagi keluar pelabuhan untuk mencari loket-loket terdekat di pinggir jalan. Sebetulnya pembelian bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi, namun karena jarak kita terlalu dekat dengan pelabuhan, alhasil kita nggak dapat pesan melalui aplikasi dan mengharuskan beli di loket-loket terdekat di kawasan pelabuhan. Mbak buat 2 orang, 1 motor. Ya. Berapa cc? 150. Berapa? 40. Ada SNK-nya? Ada. Berangkatannya berapa? Langsung masuk aja bisa. Langsung masuk aja. Kasih. Nyebrang. Ya Pak. Tunggu dulu. Tunggu masih bongkaran. Oh masih bongkar. Berapa jam Pak? Hah? Berapa jam? 45 menit. 45 menit. Dari mana ya? Dari Bandung Pak. Dari Bandung. Berapa jam perjalanan nih? 3 hari. Berarti. Dari Bandung ke mana aja? Pacitan dulu, dari Pacitan ke Probolinggo, Probolinggo baru ke sini. Jadi masih dari Mano ke Anu 3 jam. 3 jam. Besok kemungkinan lanjut lagi ke Lombok. Mana? Ke Lombok.
dari Pulau Jawa ke Pulau Bali arah sana. Akhirnya kita naik pesawat, naik kapal juga. Tadi ada sedikit miskom sih sebenarnya. Ternyata untuk pemesanan tiket untuk penyeberangan kapal itu sudah tidak tersedia di tiket-tiket loket-loket yang ada di pelabuhan ternyata. Jadi kita keluar lagi mencari outlet-outlet terdekat yang ada di pelabuhan untuk membeli tiket secara online. Cuman ya itu, kirain saya masih bisa pesan tiket di tempat pelabuhan, ternyata sudah tidak bisa. Jadi kita keluar lagi dari pelabuhan untuk mencari tiket penyeberangannya gitu. Selanjutnya kita ini udah di kapal. Estimasi waktu untuk nyebrang ternyata 40 menit untuk sampai ke Pulau Bali. Yuk. Di sana Pulau Jawa dan kita akan menyeberang ke Pulau Bali. Nah, di sana Pulau Bali nih. Pulau Jawa masih cerah banget. Gak kerasa udah mau sampai lagi guys. Kita prepare dulu untuk turun dari kapal. Akhirnya nyampe di Pulau Bali. Akhirnya bisa mengaspal juga nih di Pulau Bali. Dan sah juga motor DP150 kita sesuai namanya, yaitu Molly. Buat teman-teman yang belum tahu, motor yang kita tunggang ini kita beri nama Molly, singkatan dari Bromo dan Bali. Karena niatan kita membeli motor ini yaitu untuk touring dari Bandung ke Bromo dan juga Bali. Sebetulnya untuk Bromo kita sudah pernah ke sana tahun 2022. Nah, untuk mengaspal di Bali baru kesempatan tahun ini. Tapi saksikan terus perjalanan touring kita kali ini, karena selain Bali dan juga Lombok, perjalanan pulang kita bakal mampir lagi ke kawasan Bromo untuk menikmati udara sejuk dan pasir berbisiknya. Guys, 2 jam lagi ke arah Denpasar. Ini kita di jalan raya Denpasar Gilimanuk, mau ke arah kota Denpasarnya, area Denpasarnya. Ternyata jalanan Bali
gelap banget ya. Tadi nemu beberapa spot sebenarnya itu daerah penduduk, cuman ini ramai banget pantai apa kan ini. Jadi nemu beberapa spot sebenarnya banyak itunya penduduknya, cuman entah emang daerah Bali kayak gini atau gimana ya, jadi lebih sedikit lampu penerangan jalan. Nah kayak gini nih, gelap banget. Kita cari makan dulu guys sebelum masuk ke penginapan. Ini udah masuk ke area Denpasar, cuman untuk pusat Denpasarnya masih 30 menit dari sini. Ini bagus ini, mobil-mobilan. Makasih ya. Lanjut lagi ke hotel guys, ke arah Denpasar. Untuk biaya pengeluaran selama perjalanan, kita hanya akan info terkait BBM, ATM, dan juga tiket kapal. Untuk makan ataupun penginapan itu menyesuaikan dengan gaya hidup masing-masing. Oke, untuk bahan bakar, di hari pertama kita menghabiskan 168.000, hari kedua 137.000, dan juga di hari ketiga 88.000. Nah, untuk baluran itu 42.000 dan juga tiket kapal Rp40.000. Itu dia perjalanan hari ketiga dari Probolinggo menuju Denpasar. Perjalanan berikutnya kita akan eksplor kawasan selatan dari Pulau Bali. Jadi saksikan terus perjalanan kita touring 3 pulau menuju Pulau Lombok. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai bertemu kembali di perjalanan Suralens berikutnya. Akhirnya nyampe guys di tempat foto-foto patung GWK.